Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami salah satu kelompok dari penjurusan Rekayasa Perangkat Lunak akan menjelaskan mengenai pengembangan aplikasi manajemen tugas berbasis web dengan penerapan metode gamifikasi untuk meningkatkan produktivitas mahasiswa. Selanjutnya ada nama anggota kelompok kami. Yang pertama ada Hildan Abiansyah dengan 3 digit NIM terakhir 270. Kemudian yang kedua ada Naswan Bimandika dengan 3 digit NIM terakhir 280. Yang ketiga ada Koimah Bilqis Az-Zuhri dengan 3 digit NIM terakhir 282. Dan yang terakhir ada Bagas Yudo Nugroho dengan 3 digit NIM terakhir 283. Kemudian selanjutnya ada daftar isi. Yang pertama yaitu latar belakang, yang kedua rumusan masalah, yang ketiga tujuan, yang keempat tinjauan pustaka, yang kelima metodologi penelitian, yang keenam diagram, dan yang terakhir ada kesimpulan. Latar belakang, di era digital, manajemen tugas yang efektif sangat penting bagi pelajar hingga profesional. Aplikasi seperti Trello dan To-Do List membantu pencatatan tugas, namun kurang memotivasi pengguna. Gamifikasi penggunaan elemen permainan seperti poin, lencana, dan tantangan terbukti dapat meningkatkan motivasi, dan keterlibatan. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana merancang aplikasi manajemen tugas berbasis web dengan elemen gamifikasi. Kemudian yang kedua, bagaimana pengaruh penggunaan elemen gamifikasi terhadap produktivitas dan keterlibatan pengguna. Berikutnya adalah tujuan. Tujuan dari pengembangan aplikasi manajemen tugas berbasis web ini yang pertama yaitu mengembangkan aplikasi manajemen tugas berbasis web dengan integrasi elemen gamifikasi. Yang kedua yaitu untuk mengevaluasi pengaruh gamifikasi terhadap produktivitas dan motivasi pengguna melalui uji coba dan survei. Untuk tinjauan pustakanya sendiri yaitu yang pertama untuk gamifikasi. Gamifikasi adalah penerapan elemen permainan seperti poin, badge, level, dan tantangan dalam konteks non-game untuk meningkatkan motivasi. Teori self-determination menyatakan bahwa motivasi tumbuh melalui otonomi, kompetensi, dan keterhubungan. Lalu untuk aplikasi manajemen tugas membantu pengguna dalam mengatur dan memantau aktivitas harian melalui fitur seperti pencatatan, pengingat, dan kalender. Namun, aplikasi ini umumnya belum mengakomodasi aspek motivasi dan keterlibatan pengguna secara mendalam. Untuk metode penelitiannya, untuk perangkat yang digunakan yaitu perangkat lunaknya kami menggunakan Visual Studio Code, lalu Figma untuk desain UI UX, lalu Postman untuk pengujian API, lalu MongoDB Atlas untuk database. Lalu untuk kebutuhan perangkat kerasnya yaitu minimal laptop dengan spesifikasi Intel Core i5, RAM 8 GB dan SSD 256 GB. Dan selanjutnya di sini terdapat flowchart dari aplikasi tersebut, yaitu dimulai dengan start, memulai aplikasi, lalu selanjutnya masuk ke menu login, mahasiswa mengisi form login dengan email dan password. Selanjutnya cek keberhasilan loginnya. Apabila login gagal, maka akan kembali ke menu login. Apabila login berhasil, akan menampilkan ke dashboard utama. Pada dashboard utama ini, mahasiswa memiliki beberapa pilihan menu, yaitu diantaranya reward, yaitu untuk melihat reward yang tersedia. Selanjutnya ada histori tugas untuk melihat dan mengelola histori yang sudah dikerjakan.
Selanjutnya ada daftar tugas aktif, yaitu menampilkan daftar tugas yang sedang aktif atau yang belum selesai. Selanjutnya ada daftar tugas baru, yaitu menampilkan tugas-tugas yang baru yang bisa mulai dikerjakan. Selanjutnya ada leaderboard mahasiswa, yaitu untuk menampilkan peringkat mahasiswa. Apabila kita memilih histori tugas, mahasiswa bisa mengelola historinya, yaitu memperbarui atau menghapus historinya. Jika pilih daftar tugas aktif, mahasiswa bisa mengolah atau memberi not catatan pada tugas tersebut. Jika memilih daftar tugas baru, mahasiswa bisa mengetahui tugas baru dan memberi not catatan pada tugasnya. Selanjutnya, jika sudah memilih menu-menu tersebut, tugasnya setelah itu mengkonfirmasi, lalu setelahnya menyimpan tugas next. Selanjutnya pada UML ini terdapat identitas mahasiswa, yaitu terdapat ID mahasiswa, nama mahasiswa, email mahasiswa, password mahasiswa. Di sini mahasiswa yaitu bisa login, melihat tugas, lihat history, lihat tugas baru, mengelola tugas, mengelola history tugas, lihat reward, dan leaderboard. Pada leaderboard ini terdapat peringkat leaderboard, poin leaderboard. Selanjutnya pada identitas tugas ini terdapat ID tugas, judul tugas, deadline tugas, dan status tugas. Pada reward ini terdapat ID reward, nama reward, dan syarat poin. Next. Selanjutnya yaitu ada ERD atau Entity Relationship Diagram dari aplikasi manajemen tugas berbasis web ini, yaitu pada ERD ini terdapat 4 entitas, yaitu yang pertama entitas leaderboard yang memiliki 2 atribut, yaitu poin leaderboard dan peringkat leaderboard. Dan untuk entitas mahasiswa memiliki 4 atribut, yaitu email mahasiswa, kemudian ID mahasiswa sebagai primary key, kemudian ada nama mahasiswa dan password mahasiswa. Kemudian untuk entitas reward terdapat 3 atribut, yaitu nama reward, ID reward sebagai primary key, dan syarat poin. Kemudian untuk entitas tugas ada atribut status tugas, judul tugas, kemudian ada ID tugas sebagai primary key, dan ada deadline tugas. Untuk relasi antara entitas leaderboard dan mahasiswa, yaitu memiliki relasi memiliki, di mana satu mahasiswa memiliki satu leaderboard, dan satu leaderboard hanya dapat dimiliki oleh satu mahasiswa. Kemudian untuk mahasiswa dan reward memiliki relasi menerima, di mana mahasiswa ke reward memiliki kardinalitas one to many, dan untuk reward ke mahasiswa memiliki kardinalitas many to one. Kemudian selanjutnya ada entitas mahasiswa dan tugas memiliki relasi mengerjakan, di mana untuk kardinalitasnya mahasiswa ke tugas one to many dan tugas ke mahasiswa many to one. Next. Kesimpulan, penelitian ini berhasil mengembangkan aplikasi manajemen tugas berbasis web dengan elemen gamifikasi. Hasil uji coba menunjukkan bahwa penggunaan elemen seperti poin, lencana, dan tantangan dapat meningkatkan motivasi dan produktivitas pengguna dibandingkan aplikasi konvensional. Gamifikasi terbukti efektif dalam membuat pengguna lebih terlibat dan konsisten dalam menyelesaikan tugas.
Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.